Tak pengen tahu lah nih, Sinta kamu udah bayar nggak? Enggak. Semuanya nggak dibayar? Kamu mau ya? Ini loh. Kenapa mau? Iya kan? Soalnya ini baik loh. Berat. Begini. Saya pengen garis bawahi bahwa mereka ini secara visual cantik. Iya. Mereka kerja, iya. Sosial, iya. Tapi nggak dibayar, bos. Terus gimana cara bayarnya? Ya, aku agak-agak. Kan biasanya opening ngomong, sekarang kok sendiri. Iya, karena kita tamunya beda. Beda apa nih? Beda dari usianya, mereka lebih muda, lebih cantik gitu ya. Kalau tadi seumuran ya, awalnya ini jauh Sekarang lebih cantik. lebih cantik. Sama podcast yuk. Iya, karena kita ketemu sama Sangkra sama Sinta. Sama Sinta. Keren. Mereka berdua ini pegiat olahraga tradisional. Wow. Dan mereka berdua ini organisasinya namanya Cakrawinata. Cek minat. Iya. Apa sih itu kan? Cakrawinata itu kayaknya argumentasi kita. Was. Alam semesta. Iya. Dan itu biasanya kalau luas gini tak. Kita kulik langsung ya. Boleh. Oke. Kita ke Mbak Sangkra sama Mbak Sinta. Yang mana dulu nih? Ya, dua-dua aja. Sinta dulu ya. Boleh. Sinta. Oke. Sita, sebentar. Kalau Sita biasanya bukan gadang-gadang Sankra. bukan sangka. Jojo biasa. Iya, benar. Emang dipakan sih ya. Iya. 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 Aku dulu juga punya dangdut. Mas Pak, Sinta, saya Ya. pengen tahu organisasi Cakrawinata ini sejak kapan sih lahirnya? Untuk sejak kapan mungkin lebih jelasnya Mbak Sankra bisa menjawab atau sejarahnya bisa Mbak Sankra yang jawab karena jujurly saya baru bergabung ya baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin dan merasakan keresahan yang sama dan mempunyai goals yang sama. Kita selaras punya satu tujuan, ya akhirnya saya bergabung dan bergiat ikut Cakrawinata seperti itu. Kenapa kok bergabung setahun yang lalu? Mungkin karena saya bukan asli sini ya Pak. Asli mana? Saya asli Jepang. Saya panggil Pak, panggil aja Om. Aduh Om. Oke Om. Iya. Oke, jadi karena satu saya bukan asli sini. Asli mana? Asli Jember. Jadi saya perantau. Perantau. Kau suka ya? Kenapa? Kayak Sinchan. Ada Pak. Iya, tahu. Iya, Sinta. Iya, perantau terus di sini ada kegiatan kuliah sama kebetulan kerja juga. Semester berapa? Semester 4, Oke, masih baru ya? Medis atau non medis? non medis. Non medis ya, baik. Kayaknya keuangan, Pak. Kenapa Pak? Hati-hati. Diperiksa sekarang KPK. Nggak wajar. Ya, kita ngomong soal pegiat tradisional. Sinta, kenapa kamu jadi ikut? Oh, karena kamu terpanggil karena keresahan itu atau ada hal lain? Karena memang jiwa aku ada di event dan di seni memang. Jadi daripada aku gak ngapa-ngapain nih gitu. Lebih baik diapa-apain ya. Lebih baik ngapa-ngapain gitu. Jadi kebetulan Cakrawinata waktu itu open recruitment volunteer. Jadi oke, aku ikut aja lah gitu. Ternyata kita sejiwa visi misi gitu. Kita tanyakan langsung sama Sangkra. Iya, benar. Ketuanya. Yes. Ketuanya. Kita tanya dulu bukan soal organisasinya. Ya. Dia lahir tahun berapa? Kenapa Pak? Kamu tahu kenapa nanya gitu Pak soal podcast? Ya, Berapa tahun Pak? bukan masalah soal fisiknya, tapi ini kan ngomongin soal permainan tradisional. Kalau di zamanku, ya aku 30 tahun di kandungan. Ini kan familiar. Kalau boleh tahu, kalian tahun berapa? Kelahiran tahun 95. 95. Dan waktu itu masih tersisa permainan tradisional apa aja? Banyak, mulai dari gobak sodor, terus boy-boyan, terus habis itu Boy-boyan itu kayak gimana? boy-boyan itu yang ini bukan. Boy ya. Yang ini ya? Bukan capekan si boy. Bukan ya? Bukan itu loh yang dia melempar bola, terus habis itu siapa yang bisa melempar bola duluan itu yang menang.
Jadi dia itu ditumpuk, kayak pernah lihat Upin Ipin yang lempar sandal itu nggak sih? Oh iya, kalau di zamanku Sankra itu bukan seperti itu, tapi capnya rokok. Oh ya, Capnya rokok ya, kita nyari itu waktu itu. Nostalgia ceritanya. Kita nyari dari kampung-kampung, kalau tumbuk ada batunya. Nah, Itu pakai kaki. Batunya ditaruh di sini. Biasanya ada yang dua versi, ada yang dilempar gini pakai tangan, ada yang pakai kaki. Cerak gini. Kalau itu roboh, itu milik kita. nah itu benar. Kayak gitu ya? Iya. Itu boy. Boy-boyan. iya. Boy-boyan. Lanjut gak tahu. Pura-pura bisa aja. Gimana Sankra? Oke. Selain yang sudah kamu kenal itu, terus apa yang menjadi keresahan kamu? Yang jelas kalau menjadi keresahan itu makin ke sini, saya makin melihat generasi ini semakin tidak ada karakter. Saya ada keresahannya itu lebih kepada kenapa karakternya anak-anak sekarang itu dianggapnya semakin rebel daripada zaman saya. Nah itu semakin tidak mau diatur, semakin keras kepala, semakin punya keinginan sendiri. Padahal anak-anak zaman sekarang itu lebih dianggap mandiri daripada zaman-zamannya kita terlebih dahulu. Yes. Itu yang awal mulanya yang kita pikirkan. Terus habis itu saya akhirnya cari pendidikan itu seperti apa, arah dari pendidikan itu bagaimana, sampai saya nyari ke Jogja waktu itu, sampai saya ke museum museumnya Ki Hajar Dewantara. Dari situ sih baru ngerti, oh ternyata memang pendidikan itu sangat berarti sekali untuk pembentukan karakter dari seseorang. Gitu. Kapan terbentuknya? Apanya nih? Cakrawinata. Cakrawinata. Kalau Cakrawinata sendiri tahun 2019 itu pertama kalinya Cakrawinata dibentuk dari 5 orang, 5 pemuda, ya. Kamu salah satunya. Salah satunya saya, satu-satunya perempuan pada saat itu. Yang menggarisbawahi apa? Keresahan-keresahan tadi dari 5 orang tadi. Kebetulan dari teman-teman saya 5 orang ini berbeda-beda secara latar belakang. Ada yang memang dari pendidikan, ada yang memang dari seni, gitu. Terus habis itu kita punya sama-sama bukan visi, tapi sama-sama keresahan. Bahkan saya juga nggak bisa bilang kalau kita ini berlima ini sama-sama punya visi. Menurut saya, bahkan di dalam Cakrawinata sendiri anak-anak punya visi masing-masing. Tapi yang menjadikan kita gerak bareng itu ya cuman karena kita punya tujuan. Itu aja. Kalau visi misinya bebas aja ya, kita nggak perlu ngikat satu sama lain. Tujuannya apa sih Sandra, kita pengen tahu? Kenapa? Tujuannya. Tujuannya bisa dikatakan ini kalau secara filosofi ya, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Oke. Berarti anak zaman sekarang tidak merasa dimanusiakan. Coba bisa dijawab sendiri lah. Saya nggak bisa jawab karena anak saya masih 2. Saya butuh riset dan sebagainya. Memanusiakan manusia. Begini, Sandra, saya pengen tahu bahwa ketika organisasi Cakrawinata ini sebagai pegiat olahraga tradisional, ini kan sekarang memang banyak yang anak-anak zaman sekarang yang lebih ke gadget gitu ya. Apakah ini salah satu keresahan yang belum terjawab sampai sekarang? Sampai sekarang bukan karena gadgetnya, tetapi adanya ketidakseimbangan. Apa yang menjadi tidak seimbang? Ya dimulai dari karakter pasti. Mereka yang jauh lebih banyak dunianya dalam teknologi, ya kan. Terus habis itu mereka yang secara sosial terjadi permasalahan, akhirnya itu pasti akan berpengaruh terhadap psikologinya mereka masing-masing. Kebetulan saya ada ketertarikan untuk mempelajari secara psikologi kan. Kayak gitu sih. Kamu lulusan sarjana psikologi? Oh bukan. Saya ketawa-ketawa aja. Nah karena kalau diomongin tentang latar belakang pendidikan, itu saya kebetulan memang pendidikan di bidang kesehatan. Itu. Tanya aku di sana Pak nanya kesehatan. Iya. Iya. Sinta kalanya Sankra. Saya di Fakultas Kedokteran, tapi jurusan pendidikan bidan. Oke. Sandra, ini Sinta kan baru bergabung tahun lalu. Menurutmu dia sejalan dengan keresahan-keresahan yang kamu alami saat ini nggak, si Sinta ini? Kalau saya tuh bukan berjalan, apakah Sinta berjalan atau tidak, saya tidak terlalu memperdulikan itu sih. Lebih kepadanya adalah saya cuman ngasih umpan aja ke dia. Lebih kepada diskusi. Diskusi pandangannya dia bagaimana. Terus habis itu solusinya dia seperti apa, pengennya dia bagaimana. Apakah memang solusi tersebut bisa nggak kita wujudin bareng-bareng. Nah kayak gitu sih. Dan dia sampai sekarang sejauh ini dia masih bertahan kan. Bukan karena saya meminta bertahan. Yang keempat cowok tadi masih bertahan ya? Masih? Nah, Nggak diajak. Sandra ini ketuanya betul ya? iya, kalau secara struktur organisasi iya. Iya.
Berarti kan ada alasan khusus gitu ya. Kenapa dia ini jadi ketuanya? Iya. Saya akan coba ngulik dia. Tapi saya ke Sinta dulu. Dia bisa kepilih jadi ketua karena nebarin uang. Oh enggak. Ada Kamu itu, Pak. Karena di rumah dia tuh punya panahan. Tradisional kan olahraganya. Hubungannya, Pak. Lah nanti ya nggak mau depan. Sinta, setahun lalu kamu bergabung. Apa yang kamu rasakan sampai dengan saat? Apakah kamu sudah dalam artian sukses untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh penting untuk olahraga tradisional? Kalau terbilang sukses sih masih belum, karena sasaran saya atau relasi saya di sini masih belum banyak gitu. Cuman dari apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin itu sedikit atau banyak mengubah dari diri saya sendiri untuk Apa yang kamu lakukan, Sinta? pada dasarnya lebih peduli akan lingkungan dan masyarakat itu, karena agak rumit ya remaja zaman sekarang kan kadang sulit peka antara satu sama lain, lingkungan, bahkan mau ke negara itu terlalu jauh kan. Untuk lingkungan sendiri aja remaja atau menuju dewasa nih sulit pekanya untuk lingkungan gitu. Jangan kan sama lingkungan, sama pacar sendiri aja. Aduh, Bu, iya benar. Dalam hal-hal yang kamu lakukan untuk bisa menebarkan pesona bahwa olahraga tradisional ini penting untuk masyarakat, kamu sama teman-teman Cakrawinata ini perlu menggelar satu forum gitu, terus ada beberapa arena permainan atau gimana dalam mensosialisasikan? Untuk mensosialisasikan sih cuma kita mau ngadain apa sih kemarin itu kebetulan lomba apa saja sih yang diadain di Festival Taman Dolanan itu, permainan apa saja sih, tujuannya untuk apa sih, tujuannya cuma gini-gini aja, untuk seperti ini, cuma sebatas menjelaskan. Tapi pada realnya yang awalnya kurang excited ya dari penjelasan sosialisasi itu, karena kadang butuh visualisasi kan. Orang sekarang itu kayak termasuk guru atau anak-anak zaman sekarang itu butuh visual dulu baru tertarik ya. Kalau hanya sekedar omongan dan lain-lain. Iya. Mungkin Iya, benar. Saya ke Sandra yang tadi coba cengar-cengir sama Gina gitu ya. Iya betul. Sandra ini latar belakangnya adalah medis. Apakah uang pribadimu juga kamu masukkan ke organisasi ini? Jangan tidak disangka sama Saya spill dikit ya. ada berapa juta? Tapi garis besarnya donatur tetap sih. Bisa mau kayak gitu ya? Iya. Sandra, aku beberapa bulan ke depan ini setelah Lebaran kita ada event untuk Gobek Sodor ya. Kayak ada Iya. ada Rencana. Kita butuh donatur. Ini kenapa kamu rela mati-matian, apa sih hebatnya? Bukan apa hebatnya, tapi emang apa yang memang bisa kita lakuin dulu lah untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita bilang egois, kalau Cinta ngomong apakah akan nanti akan membawa perubahan ke generasi, kayaknya terlalu jauh mimpi itu. Saya nggak berani untuk ngomong kayak gitu. Tapi harapan simpelnya apa? harapan simpelnya ya dari saya sendiri dulu. Saya bisa nggak sih peka terhadap lingkungan? Saya bisa nggak sih ngelakuin filosofi yang memang ada di situ? Itu dulu. Karena dari saya, setelah itu kan nanti di sekitarnya itu udah, kalau saya itu menganut paham apa yang memang di luar dari saya nggak bisa ngatur. Tapi apa yang bisa? Oke, kalau menurut kalau dalam acau kita berdua oke ya, tapi orang lain yang di luar sana awam, ini Sandra kok bego banget dia mau ngeluarin duit pribadi gitu ya demi pelestarian atau pegiat olahraga tradisional. Apa nggak rugi dalam artian ngapain gitu, nggak ditabung atau untuk yang lain? Nah, karena itu rezeki saya jalan itu. Gimana sih? Terima kasih. Tapi enak tuh dari pesannya Chandra itu. Kenapa ini? Dia lingkungan aja diperhatiin. Masalah. Itu masih setahun. Contoh ya, hal kecil ya. Ini yang saya alami ya. Ketika pacaran jatuh, hati-hati sayang. Setelah menikah 5 tahun jatuh. Kalian tanya. Saya ketawa sih tak. Saya ingin tahu lebih detail. Kamu berani terjun seperti itu? Ada yang nyuruh atau dari pribadi sendiri? Atau ada pacar atau orang spesial yang menurut kamu dia sangat berjasa? Ya memang dari diri sendiri sih. Memang dari awalnya itu
kebetulan saya tuh seneng banget ngotak-ngatik pikiran saya juga lah ya kan, maksudnya jadi agak terus-terusan mikir ini bagaimana, kenapa kok bisa terjadi seperti ini dan lain-lain lah. Memang jadi ya memang keputusan sepenuhnya dengan kesadaran saya. Oh ya, kebetulan tagline-nya Cakrawinata itu adalah kesadaran adalah hakikat tertinggi manusia. Oke, tagline-nya. Kesadaran adalah hakikat tertinggi manusia dan puncak pengabdian tertinggi manusia ialah cinta. Wah, keren. Ujung-ujungnya cinta. Tapi dari awal mungkin Sinta atau Tata atau saya mungkin tidak ngeh ya. Artinya begini, kalau ngomong doang nggak ada duit nggak akan jalan, bener nggak Sinta? Kita adil dulu. Benar. Realistis betul. Nah, sampai berapa juta? Nominalnya 4 digit, 5 digit? Nggak ada. Saya nggak pernah ngitung itu juga. Dan habis itu memang sejauh ini yang bergerak bukan saya, bukan hanya saya. Ya, siapa tahu kan saya cuma bawa dalam doa, tiba-tiba Tuhan kasih ketemu sama orang. Nggak gitu prosesnya. Nah, ini kan ada rencana-rencana nggak sih? Misalnya gini, visinya atau misinya si Cakrawinata ini misalnya kalau ada event, ada lomba itu selalu turun tangan, selalu memberikan sisipan lomba-lomba yang tradisional. Sebenarnya malah kalau dari saya pribadi ya, kesuksesannya Cakrawinata ini malah ketika dia tidak menonjol. Jadi kalau misalnya kita bikin acara kayak kemarin, ya kan, apakah acara itu sukses atau tidak? Ya kan, benar, kita perebutan Piala Bupati yang kemarin, ya kan. Tapi kesuksesan kami bukan di situ. Kesuksesan kami adalah saya melihat sendiri di sekolah-sekolah karena adanya event ini akhirnya menjadi ekstrakurikuler buat mereka. Benar-benar, jadi setiap waktu saya nganter kayak piagam, saya melihat sendiri anak-anak itu main egrang, anak-anak itu yang menurut saya malah kesuksesan yang ada. Jadi bukan tentang kami bikin event atau enggak, event mah siapapun bisa bikin. Kalau saya lihat Tolak ukurnya bukan dari mereka sendiri, tapi selalu ada nih ke iya, gepopuler itu loh bahasanya orang Jawa itu ya. Dari 5 anggota termasuk Sinta ini setiap hari apa atau setiap bulan apa atau berkumpulnya seperti apa sih? Kalau sekarang dibahas Cakrawinata itu kebetulan anggotanya nggak cuma 5 sih kalau sekarang, karena kita kan sudah open recruitment dan mau nggak mau kan berurusan dengan administrasi dan lain-lain. Kalau cuma 5 kan itu memang kurang dalam keadministrasian kan. Kebetulan anggotanya Cakrawinata itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jambi, ada yang dari Jogja dan lain-lain lah. Terus kalau misalnya kita ngomong ngumpul agak susah jawabnya karena sebenarnya kami tuh terkoneksinya bukan karena kami ngumpul sih. Bener. Gitu. Tapi ya memang pada saat ada keresahan apa, ya itu yang akan kami bahas dan akhirnya kami ngumpul. Contoh kayak waktu Ramadan gini ya kan ya. Akhirnya kami ngumpul, apa yang memang bisa kami lakukan nih gitu. Bukan bagi takjil misalnya, contoh yang memang kami tahun lalu lakukan adalah kami bersihin musola yang ada di daerah-daerah terpencil kayak gitu. Jadi benar-benar kami yang bersihin, kami yang buka kayak gitu. Jadi itu baru kami ngumpul. Oke, kita tanya lagi. Kita pengen tahu lah nih. Sinta, kamu dibayar nggak? Enggak. Semuanya nggak dibayar? mau ya? Ini loh. Kenapa mau? Iya kan? Sekarang ini beli dulu. Berat. Begini. Saya pengen garis bawahi bahwa mereka ini secara visual cantik. Iya. Mereka kerja, iya. Sosial, iya. Tapi nggak dibayar, bos. Terus gimana cara makannya? Cara makannya begini, cuman dari mana untuk dapat side job yang lain? Kalau misalnya ini nggak bisa jadi pegangan pekerjaan utama. Kalau menurut aku ini bukan pekerjaan sih, tapi ini jalur ibadah saya. Wih, ini ya. Gitu ya, Sinta? Iya, pengabdian hidup saya ya ibadah. Jadi menurut saya ibadah bukan hanya kewajiban di agama saya aja, gitu. Tapi kamu peka sama manusia dan lingkungan sekitar itu udah ibadah. Oke, Sinta, jangan ada dusta di antara kita. Pernah nggak terpikir di hati kamu, Bang? Aduh, kalau gini terus kayaknya aku nggak deh. Itu baru setahun tapi ya? Setengah tahun tadi pertama pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kayaknya udah mulai capek. Nggak pernah. Karena saya dari hati dan nggak ada yang memaksa apa yang saya lakukan. Oke. Gitu. Karena saya melakukan ini ya karena saya ingin. Caranya sampai apa nih Cak kami? Kalau bisa sih
ya sampai nggak ada batasnya. Meskipun saya mungkin ada kehidupan baru, misal latih nikah atau pindah daerah. Nggak ganggu aktivitas kamu nih. Cakra Tapi kan kebaikan selalu mengalir. Misal saya bisa donasi ketika anak-anak bikin event, siapa tahu. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir, tapi seenggaknya jiwanya tetap. Kalau Sandra, mereka kamu racuni apa? Doktrin ini. Iya. Doktrin. Apa yang kamu racuni ke mereka itu? Mereka nggak dibayar, mereka mau. Apa? Jangan kamu pakai sesuatu gitu. Enggak, Dendam kan? dendam kayaknya. Enggak. Saya percaya bahwa hanya hati yang bisa menggerakkan hati lain. Gitu ya? Jadi ya udah sih, kalau kita itu, Karena dengan hati. nah seperti ini yang saya ngomong, karakter masyarakat sekarang yang dikit-dikit hanya berapa banyak value yang bisa kita dapat. Iya. Iya sama. Nah, Sama. iya kan? Nah, ini yang menjadi Saya salah satu perwakilan. keresahan. gitu kan. Iya. Ini yang menjadi salah satu keresahan gitu. Oke. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa kita tidak percaya aja? Kita kan selalu ya di agama apapun ya, kita tuh bilangnya iman kayak gitu. Iya. Tapi pada kenyataannya kita nggak percaya gitu. Tapi padahal ya lakuin aja dulu lah, lakuin dulu. Karena saya bilang berkali-kali dan saya nunjukin berkali-kali ya, berapa kali kita waktu event itu tiba-tiba ada jalan, berapa kali tiba-tiba event yang kita memang bahkan duit itu minus kayak gitu, tiba-tiba besoknya tuh ketutup gitu aja. iya. Dan kita nggak tahu itu duit dari mana. Ya sebagian besar dari duitmu toh. Enggak. Wah, ini Enggak. enggak Ada juga donatur. donatur tiba-tiba itu ada. Aneh ya. Ada support yang benar-benar nggak perlu ditunjukin gitu. Iya. Oke. Tahan. Kita break dulu tak? Oke. Iya, tapi kita break dulu tak. Soalnya ada donatur yang mau lewat. Oke. Kita kembali lagi nanti di Wika Bicara bersama dengan saya Ferry Prasetya dan tetap Radit. Setelah yang satu ini. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Yes, Cakrawinata. Pak. Logonya ada bunga teratai kalau nggak salah. Wow. Kenapa udah bangga ya? Kenapa nggak mawar? Iya, karena nggak mawar, karena nggak melatih. Saya pengen tahu filosofinya seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat bunga teratai itu, ya, itu mengandung 5 unsur. Apa? Api, air, udara, logam, sama tanah. Oke. Jadi itu menandakan bahwa manusia memang terbentuk dari itu. Iya, semua kosong dan tidak. Ya. Ada. Kita kan lagi podcast dengan One. Iya, ya, berarti mengandung filosofi banget ya. Nah, ini kan kita pengen tahu nih, kalian ini sudah mulai 2019 ya. Kalau Sintan 2022 baru setahun. Iya. Si Sandra ini jauh lebih unggul karena dari mulai pembentukan lama ya, bebuyutan lah ya, dan konten ya. Kamu secara sosial oke. Ya, dengan lingkungan sekitar, kelihatan. Visualnya juga cantik gitu ya. Oke. Tapi kenapa sekarang masih belum menikah? Apakah ini salah satu hambatan ketika kamu bersinergi dengan teman-teman
mengatasnamakan Cakrawinata? Oh nggak ada hubungan. Karena kalau menurut saya itu kan hanya pilihan saja. Sudah ada pilihan? Siapa tahu pulang dari sini saya menikah kan? Ada yang gini. Masalahnya gini kayak mood Jen. sosial. Yes. Tapi takutnya kosong. Iya. Tapi masih ada atau sekarang masih belum ada untuk orang yang mengisi hati kamu? Puji Tuhan sudah ada. Sudah ada. Tak? Sudah ada. Sinta, Ada dong. mereka support nggak? Support? Support. Support sejauh ini support. Oke, saya pengen tahu orang tua atau orang sekitar ada yang nggak pernah yang bilang, ngapain si Sandra, Sinta, ini kan kamu nggak dibayar, toh juga efeknya apa sih gitu? Pernah gitu, capek-capek ngurusin. Ada. Jawabanmu apa? Ya, kalau saya ya pada saat itu saya cuma ngelempar apa sih kegiatan yang nggak bikin capek. Cuma gitu aja sih. Nggak ada, nganggur pun bikin capek gitu loh. Tapi kalau saya cuman pinginnya adalah ya ngelakuin sesuatu aja lah. Gitu loh. Nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. ya? Nggak tahu. Karena kalau saya mikir tentang manfaat atau tidak bermanfaat itu saya kayak ngerasa bahwa saya ini pilih-pilih gitu loh. Soal Maksudnya gini, kan saya tidak tahu manfaatnya itu sekarang atau nanti. Iya kan? Jadi kalau saya sih mending yuk dijalanin dulu lah. Ayo jalan bareng dulu karena kayak gitu. Jadi enak ya cowoknya dia, jalan dulu aja gitu ya. Iya, gitu. Betul. Nggak ada putus-putusnya. Iya, mau jalan dulu aja. Gitu ya. Ngalir kan? Oke. Sinta, kalau dari kamu sendiri, pribadi orang-orang terdekat, Kalau orang tua udah support penuh, tapi kalau kerabat dan lain-lain banyak sekali yang meragukan, bahkan kayak kenapa sih? mencemooh gitu ya. Iya, gitu. Jawabanmu apa waktu itu sih? Ya udah aku pengen aja gitu. Ya, Karena kita mau mendebat secara serius percuma. Karena mereka juga gak tahu apa yang saya rasain gitu. Oke. Jadi ya udah dijawab simpel aja. Enak pengen aja. Kalau orang tua mungkin karena terpaksa ya, jauh. Ya suka ya. Kan jauh, Jember. sudah tahu kan ada saya dari kan aman ya. Oh sama Sankra ya udah aman gitu. Aman. Ada yang merecokin. Iya. Tak, kalau lihat mereka berdua, ini kan mereka gigih banget gitu ya. Iya. Tapi kan di luar sana usia-usia seperti Sinta, Sandra, mohon maaf ya, banyak ibu-ibu muda yang merasa bahwa anaknya itu nyaman ketika diberikan gadget. Pandangan kalian seperti apa, Sandra dulu? Oke, kalau saya menganggapnya, mohon maaf nih sebelumnya mungkin kalimat saya agak kasar atau saya tidak menemukan diksi yang tepat. Tapi kalau menurut saya, kalau ada ibu-ibu muda yang berpikir seperti itu, berarti dia sendiri belum selesai dengan dirinya secara psikologi. Dia belum selesai, bahkan ya kalau buat saya dia belum siap untuk punya anak. Kenapa Karena seperti itu? buat saya anak itu kan tidak diminta untuk, mereka tidak minta untuk lahir, tapi orang tua yang mendoakan kan kayak gitu. Tapi ketika mereka lahir, kenapa kok anak ini disuruh nurut? Kenapa kok anak ini yang memang dididik untuk mengerti dan lain sebagainya? Kenapa kok harus anak ini diem? Padahal kita tahu sendiri mereka itu kan memang lahir nggak tahu apa-apa. Yeah. Dan ketika mereka nggak tahu apa-apa, berarti kan mereka harusnya excited dengan sesuatu yang baru buat mereka. Tapi karena ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan, ketidakmampuan untuk mungkin ribet belajar dan lain sebagainya, ya mungkin akhirnya ya udahlah biar diem misalnya kayak gitu. Tapi kalau saya tahu ya, kalau saya ngomong seperti ini, saya pasti akan diserahi, ya kamu belum punya anak soalnya. Nah, tapi kan dari situ saya pun juga bisa mikir, kalaupun nanti suatu saat saya punya anak, saya mau menjadikan anak saya ini seperti apa bagaimana? Iya dong pasti. Konsepnya seperti apa? Kita pengen tahu ya. Ya tetap memerdekakan sih. Saya berharapnya ya, itu mereka benar-benar bisa tumbuh jadi manusia yang merdeka. Bukan berarti seenaknya. Malah kalau menurut saya merdeka itu bukan seenaknya, sebebas-bebasnya, enggak seperti itu. Kalau ada orang ngomong, oh berarti sebebas-bebasnya, enggak. Malah dalam kemerdekaan sendiri itu ada aturan-aturan yang mereka bikin, tapi mereka yang anu sendiri. Mereka yang jalanin sendiri lah. Itu. Jadi ya coba dia belajar parenting lagi. Kalau sudah saya kayak gitu. Sinta. Kalau saya nggak mau mandang seperti apa ibu-ibu zaman sekarang, tapi itu adalah alasan kenapa saya masih belum siap menikah sampai detik ini. Jadi kenapa saya masih belum siap menikah, karena saya sadar karena kondisi saya belum siap secara mental. Jujur saya merasakan keresahan, saya akan mendidik anak saya seperti apa nanti. Saya masih belum punya suami dan anak, tapi saya sering belajar parenting.
dari sekarang. Karena saya sadar karena banyak realnya ibu-ibu zaman sekarang susah didik anak di zaman yang penuh teknologi ini, di mana keseimbangan itu perlu antara karakter, norma dan lain-lain harus seimbang. Apakah nanti Sinta ini nggak pengaruh sama terlalu banyaknya waktu yang harus kamu habiskan? Contohnya saya dulu, saya punya target menikah umur 25 kalau nggak salah. Tapi ujung-ujungnya 30 lebih baru nikah. Karena sama seperti Sinta, bahwa saya nanti harus mapan, harus begini, harus begitu. Apakah nanti nggak khawatir seperti itu? Tidak sih, karena saya tahu Tuhan sudah merencanakan ketika saya sudah siap sih. Dan saya paham bahwa Tuhan tahu sekarang saya belum siap dari segala kondisi saya. Termasuk Santa. Lebih enggak kayak gitu sih kalau saya. Kayak gimana? Saya pengen tahu lebih detail. Soalnya kan dia dua-duanya sudah punya pasangan. Pasangannya bisa jadi, ayo nikah. Kata mereka, semua itu harus dijalani dulu. Ketika ayo nikah lagi sayang, semua kita harus tahu dulu. Gitu. Takutnya gitu, atau gimana? Kebetulan kalau partner saya yang sekarang tidak seperti itu sih. Yang dulu berarti gitu. Makanya ditinggal kan ya. Karena udah misi dan ya. Berapa lama ditinggal? Sudah pernah berapa lama? Hah? Sudah berapa yang ditinggal? Sudah berapa yang ditinggal? Ya. Sebelum saya belum buka ya datanya berapa ya. Jadi Ada gitu ya. Ini yang sekarang sudah mulai oke dengan prinsip kamu. iya dari awal kita menjalin hubungan, dia sudah mengerti bahwa hidup saya bukan hanya tentang saya, hidup saya adalah memang apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang, bukan orang-orang sekitar. Saya tuh rasanya malu kalau ngomong kayak gitu jujur. Saya tuh tidak semulia itu juga. Jadi ya ngelakuin sesuatu yang memang saya mau dulu. Jadi bertahapnya dari yang saya mau dulu. Terus habis itu ternyata bisa mengerti, bisa paham, ternyata sevisi juga. Ya sudah makanya lanjutkan sampai sekarang. Tapi awalnya ada pemberontakan nggak dari si? Oh tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Takut ya? Takutnya kenapa ya dia sudah? Nggak, kayaknya kita terlalu sering ngaji filsafat kayaknya. Paling patut diajak masuk ke Cakrawinata ya? Nggak. Kenapa? Ada saingannya. Ya nggak tahu, dijawab dulu tadi. Enggak, kalau saya tuh kalau setiap acara diikut, tapi memang saya maksudnya tidak pernah berharap dia masuk ke Cakrawinata. Buat saya, malah saya berharapnya anak-anak ini lepas semua dari Cakrawinata. Kenapa? Ya biar mereka bikin Cakrawinatanya masing-masing dalam kehidupannya mereka. Kan saya bilang Cakrawinata ini bukan akhir. Iya. Saya tidak mau Cakrawinata ini hanya jadi tempat penampungan terus-menerus. Berarti kamu nggak berkembang. Harus tahu batasnya seperti apa. Kalau dua orang masing-masing, habis dong Cakrawinata. Ya nanti kan Dua untuk kayak gimana? nggak akan. Cakrawinata adalah aku, kamu, kita semua, dan semesta yang bersamai kan. Itu. Yang aku lihat tadi itu gitu tak. Cakrawinata itu logonya bunga teratai semua ada. Unsur. Karena ada isi jadi Nah, pertanyaanku gini, di Mojokerto Raya, dalam pandangan Sankra dan juga Sinta, seberapa persen sih orang itu mengenal permainan tradisional? Yang saya tahu di tempat tinggal saya, ya walaupun tidak sebesar yang dulu gitu ya, karena sudah ada perumahan dan sebagainya, itu sangat minim sekali orang main petik lili, orang main gobak sodor, anak-anak main di, walaupun ada sungai tetap ada sungainya, tapi mereka itu pesannya ya ini. Bahkan sekarang ada yang terbaru, High Domino yang menghasilkan itu. Higgs Domino. Tahu. Main juga? Kayaknya David gitu. Enggak juga. Gimana nih? Berapa persen sih kira-kira orang Mojokerto ini? Persentase ya. Dari angka 1 sampai 100, mereka yang sadar betul, oh ya ini butuh edukasi tentang permainan. Walaupun ada beberapa tempat yang masih main egrang, masih ada. Tapi itu momennya setahun sekali, 17-an. Iya betul. Betul ya? Betul. Gimana nih caranya untuk bisa mengedukasi? Yang ditanya gimana atau jumlah dulu nih? Jumlah dulu. Saya tuh mau liar, Bang. Iya. Sebenarnya kalau saya sih percaya ada beberapa orang itu pasti yang tergelitik hatinya. Mungkin mereka tidak memperlihatkan, tidak menampakkan atau bagaimana gitu kan. Karena pada kenyataannya kalau ibu-ibu atau bah-bah ya kan mungkin ya kan, mereka sebenarnya rindu juga kok. Ya kan? Rindu tapi sudah tidak ada wadah untuk itu semua. Terus habis itu juga
nilai efisiensi dari permainan tradisional sendiri kan yang nggak ada kan sebenarnya, karena memang harus ribet kan bikinnya dari bambu. Ada yang simple, dakon Iya sih. dari tanah dicukil-nyukil gitu. Iya benar. Itu bisa bertengkar aku sama temanku sama itu. Iya. Ya dicuri ke sini. Gitu ya. Ya, nah, jadi kalau kita ngomong persentase mungkin 10% itu sudah bagus. Kita butuh 10% orang untuk aware tentang permainan tradisional, maka Cakrawinata ini bakalan terus moving. Gitu. Entah nanti di pemerintahan sendiri kan pasti sudah mencanangkan kan itu semua gitu loh. Jadi ya kalau saya bilang ya mungkin bisa bilang 10% lah. Tuh, kesadaran mereka ya. Mungkin ya, tapi disclaimer kalau data secara validasinya saya nggak punya. Gitu. Oke. Pernah nggak Cakrawinata ini ke tempat-tempat terpencil kayak gitu melihat langsung Sinta? Pernah nggak? Masih ada nggak yang mainan tradisional? Sinta pernah diajak Cakra nggak? Sangkra nggak? Pernah diajak nggak? Kalau untuk riset yang khusus seperti itu sih belum pernah. Karena kita riset atau taunya setelah kita mengadakan festival itu perkembangannya menghasilkan apa itu ketika kita kebetulan ngasih piagam yang belum sempat kita beri. Nah, jadi pasca acara ternyata seperti ini impact-nya, itu yang bikin kita ternyuh gitu. Iya, karena festival Taman Dolanan ini kita adain, ternyata impact-nya sebegitu ngaruh di sekolah-sekolah, bikin ekstrakurikuler. Dan Bapak Ibunya tanya juga ya, tahun depan ada lagi kan? Tahun depan ada lagi. Jadi mereka sudah dipersiapkan. Ya, malah pasti lihat donaturnya gitu. Itu bikin seneng. Oh iya, Itu benar. nilai yang kepuasan kan donatur ini. Kemasan gitu ya. Iya, itu kepuasan. Itu benar-benar kepuaskan ketika melihat mereka main di lapangan, atau main egrang kayak gitu. Wah, itu gila sih rasanya, benar-benar terharu di situ. Bahkan pas hari H, pas festival Taman Dolanan itu kebetulan saya MC. Oh, Kebetulan saya MC, tapi ada salah gratis. satu. Iya, gratis. Iya dong. Enggak dapat makan siang. Ada salah satu guru, beliau udah sepuh, mendampingi adik-adik yang ikut lomba, dan kebetulan juga sekolahnya nggak menang. Tapi dia sangat tulus mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya terima kasih sudah mengadakan acara seperti ini, membuat anak-anak saya tahu apa yang saya lakukan dulu. Tuh. Agak mau nangis nih. Kaca-kaca ya. Mau nangis nih. Bahagia aja. Tapi memang Cinta ya. Iya bener-bener ya. Tapi memang benar sih, Festival Taman Dolanan itu bukan hadir untuk anak-anak aja, tapi benar-benar tempat nostalgia. Dari situ saya ngelihat orang-orang tua mainan yoyo, ketapel bareng sama anak-anaknya itu ya di situ, di Festival Taman Dolanan itu. Bukan hanya tentang kami ya, mungkin di acara-acara permainan tradisional yang lain juga sama seperti itu. Dari situ diharapkannya kan orang tuh bisa ngajarkan kepada anaknya lagi, gepuk tular lagi gitu. Nggak perlu ada embel-embel nama Cakrawinata. Nggak penting. Nggak penting. Jujur malu memang Ani ya. Malu ya. Malu. Printing. Yang lebih merinding ini. Iya, pasiennya yang lebih merinding. Iya. Kan begini gini, kapan ada waktu buat aku? Ya, Sibuk mikir. sibuk mikirin orang-orang terus gitu kan. Sibuk mikirin hidup. Ada trompetnya juga. Itu kalau tahun ini apa yang tersenggara? Terselenggara. Kalau tahun kemarin kita nggak tahu ya. Ada. Gitu. Iya. Ada waktu itu. Ada bupati juga. Iya betul, ada bupati juga. Kalau tahun ini kapan? Kebetulan tahun ini kita postpone ya untuk Festival Taman Dolanan karena kita lagi nyiapin kegiatan summer camp. Apa itu? Jadi itu kegiatan yang memang modelnya kayak jambore gitu, tapi di Area lokal. area ya Mojokerto. Mojokerto. Nah, kebetulan ketua acaranya nanti dia. Wih, MC gratis, nggak dibayar. Bikin konsep acara. Aduh. Nggak pusing ceritanya nih. Auto surga. Kalau pusing sih enggak, cuma
nggak tahu ya, Tuhan selalu menguatkan saya. Kiranya memang Nggak enak sama-sama keren. Oke, jadi gini, saya pengen tahu ketika ini berlangsung ya, si Cakrawinata ini, kita kan juga pengen tahu progres atau perubahan apa sih ketika ini misalnya kayak tadi Ketapel sudah masuk ke sekolah-sekolah. Sebenarnya targetnya itu anak-anak usia sekolah atau umum sih sebenarnya? Atau nggak mulai target, terserah. Jadi gini, kalau setiap kegiatan kami tetap akan mentargetkan, ya kan? Tetapi di setiap pos kegiatan itu selalu ada yang kita bikin untuk umum. Jadi tetap kalau bahkan nanti di summer camp itu rencananya memang dari untuk summer campnya sendiri untuk anak-anak sekolah dasar, karena itu kan awal mula pendidikan formal yang memang membentuk karakter kan, sekolah dasar. Terus habis itu nanti dari anak-anak sekolah dasar itu nanti kita pengennya konsepnya itu ada yang mereka jadi tour guide, ada yang jadi di situ banyak sekali perlombaan dan permainan yang memang arahnya tetap mengarahkan pada tradisional, nggak lepas dari tradisional, tetapi menggabungkan juga dengan modernisasi. Alright. Tadi saya ketemu Pak Azhari. Oke. Saya pengen tahu, sementara ini kantor kalian tuh di mana sih Cakrawinata? Kita nggak tahu itu. Dan kalau seandainya mereka ada orang-orang yang dalam tanda kutip mau bergabung sama lo berdua, ya nggak dibayar, yang punya apa ya animo, hati yang keren banget seperti kalian, kemana? Sebenarnya nggak ada kantor. Nggak ada base camp. Kita nggak ada base camp. Sebenarnya cuma di rumah doang sih. Di rumah doang? Di rumah saya juga. Di mana? Rumahku di Trawulan. Oh, Trawulan. Di Lengkong Trawulan itu. Oke. Jadi ngumpulnya di sana nanti? Ya, rata-rata sih ngumpulnya di sana. Oke. Sandra, kalau misalnya ada anggota baru nih yang sama semisi dengan kalian, yang jiwanya juga sama, boleh nggak bergabung? Bukan boleh, nggak boleh sih. Tapi memang nanti kita ajak mereka untuk benar-benar ngerasain acaranya, kegiatan kita. Terus habis itu kalau untuk masalah keadministrasian, itu nanti akan kita bicarakan secara langsung. Karena menurut saya ngurusin Cakrawinata secara keadministrasian ini ribet. Ya kita tahu lah ya, ribet, ruwet. Dan saya Cinta ini apa? Sekretaris? Atau bendahara? Anggota aja? Jadi kalau Cakrawinata itu sebenarnya ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang taman dolanan yang membawai tentang pendidikan. Pendidikan karakter dan budaya. Terus habis itu yang kedua itu adalah Taman Asmaradana. Nah ini, apa ini? Taman Asmaradana itu sebenarnya adalah kepemudaan dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu adalah Taman Pengabdian. Oke. Taman Pengabdian itu yang memang urusannya adalah sosial kemanusiaan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sendiri ini memang pengen masuk ke Cakrawinata gitu pada saat kita open recruitment, ya itu nanti kita akan arahkan mereka untuk sebenarnya kamu itu kalau kita ngomong secara psikologi arahnya maksudnya kemana sih, nah kayak gitu. Kalau kayak Sinta ini, kamu kan Asmaradana ya? Iya, kepemudaan dan lingkungan hidup. Oke. Jadi emang masing-masing personal itu dilihat dulu ya, masuknya mana gitu ya? Ngobrol dulu, arahnya kemana, kamu maunya kayak gimana. Ya percuma dia misalnya masuk ke sini, tapi dia tidak bisa mengembangkan diri kan, buat apa? Kita nggak butuh banyak anggota kok. Gitu ya? Tak, ajar lagi? Oke, Sinta sama Jujur. aku feelingnya serius. Ada Sinta, ada Jojo gitu. Baru Raja Sinta dulu baru. Gimana? Sangka dulu. Sangka Sinta. SS. 2 SS ya. Kalau 3 ini bahaya loh. Kenapa? S3, Sun Sing Sui. Ini S2 ya. Sangka Sinta. Sampai kapan kalian bertahan di Cakrawinata ini? Toh kalian juga sudah melihat bahwa walaupun pemerintah sudah mengiyakan lampu hijau gitu, tapi kan progresnya masih belum kelihatan banget gitu ya. Sampai kapan kalian bertahan di Cakrawinata? Itu pertanyaannya cukup sulit ya sebenarnya ya. Harus dijawab ya. Oke, mau dijawabnya itu dengan bahasa diplomatis atau bagaimana? Terserah. Merdeka. Ini makanya cowoknya kok betah. Ya Sinta ya. Iya. Ini lagi. Kamu diajak kencan, kayaknya kita setuju dulu ya. Ini hujan apa enggak? Kalau hujan, lihat dulu hujan ini. Sinta. Sinta tuh Sakra. Ya, gimana? Kalau saya tuh untuk bertahan di Cakrawinata, Cakrawinata itu saya. Jadi apa yang mau saya pertahankan? Apa maksudnya bukan tentang keorganisasian, ya mau saya dimanapun ya saya bawa pasti Cakrawinata. Ada gitu. Iya. Sama kamu juga itu sih. Iya, benar.
Betul. Kalau saya sih gitu ya. Saya tidak berusaha mempengaruhi kamu loh, beneran. Makanya itu kan saya pengen produser. Makanya tadi Santranya ada pasti. Ya, kita undang sendiri. pertanyaannya harusnya dia dulu baru saya. Tapi begini, kan dia kayak meracunnya jadi. Pasti dia nyusupin influence-nya, kata-kata doktrin gitu. Oke, tapi dengan sampai saat ini, menurut kalian dalam pandangan Sankra atau Sinta, kalian sebagai pegiat olahraga tradisional, walaupun sekarang sudah banyak dinikmati, mau ya soal masyarakat ini, apakah ini masih kurang atau masih terus menggebu-gebu untuk ayo olahraga tradisional gitu atau seperti itu? Iya masih. Perjalanan kita masih sangat jauh Bang untuk itu. Selain podcast seperti ini yang kalian lakukan dan event-event gitu, apa lagi yang kalian lakukan? Kalau sejauh ini ya memang ini tergantung dari program kerjanya masing-masing teman-teman kan pasti. Terus habis itu juga jangka panjangnya, program jangka panjangnya seperti apa. Kita juga pengen, kalau misalnya Cakrawinata ini sebagai sekolah, kita pengen bangun kurikulumnya itu seperti apa juga. Seperti itu. Jadi di bidang akademisinya juga kita bangun. Oke. Dan saya terima kasih. Baru hari ini saya dikasih tahu bahwa Cakrawinata ini sebuah organisasi, tak? Betul. Awalnya saya kira itu sebuah lembaga gitu ya, yang ngurusin soal, ya mereka menyiapin yayasan. Ternyata beda ya. Beda. Dan mereka ini yang loyalitasnya ini yang perlu kasih. Nge-MC gak dibayar, oke ya. Dia ini pakai duit pribadi, nggak masalah. Kenapa lu jadi tagline ya? Kayaknya jadi kemet kayaknya. Apalagi kita kan itu, jadi kamu Iya. MC Enggak gitu. Oh ya. Dia ini loh, EO Wedding loh. EO ini, wedding organizer. Dia kalau ngomongin soal MC, Sandra sama Sinta, Mas Ferry ada budget sekian berangkat. Oh sorry, sama-sama idealis. Sekarang Bu Sinta sama ini ya. Beda ya. Tapi emang harus gitu gak sih? Apa? Dalam semua momen ketika di Cakrawinata? Enggak ya? Profesional. Profesional. Bener profesional kita. Gitu. Karena memang ada beberapa kegiatan kita juga ya profesional kan pastinya. Kalian berdua tuh keren loh ya. Selain sosialnya tinggi, kok betah cowoknya berdua. Iya, kok betah ya? Pas 5 tahun pacaran sama saya kok Lima tahun ya. Keren ya. Kita udah tahun loh ya. Kayaknya itu alasan saya sering ditinggalin. Gitu. Ini tapi keren luar biasa. Karena tuh berdua sosok wanita. Nanti ke waktu harus nanti kita undang ya. Hari apa? Kartini. Itu kebetulan hafal saya sebenarnya. Ininya menjiwai dia tuh dari lahir. Gelap terbitlah gelap lagi. Banyak sih traktir ya. Sama tahu. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Sebagai organisasi yang memang menaungi kami, juga yang memprakarsai lah ya kehadiran olahraga juga di podcast ini, dan semoga kedepannya apapun yang memang pemerintah rencanakan itu semua demi kebaikan untuk masyarakat dan membawa manfaat terutama juga di bidang permainan tradisional. Jadi semakin jaya, semakin menular permainan tradisional, dan semoga semesta juga membersamai kita semua. Saya terima kasih Sandra. Sinta terima kasih ya. Jangan dimasukkan hati, masukkan agenda aja. Oh benar agenda. Masukkan gitu ya. Luar biasa. Saya Ferry Prasetya. Saya tetap bercerita. Luar biasa untuk obrolan kita pagi hari di program Wika Bicara bareng Sanggra sama Sinta sebagai mereka yang menaungi di Cakrawinata gitu ya. Sebuah organisasi, dan keren banget mereka berdua ini dan teman-temannya berani untuk gigih memperkenalkan ini ya permainan tradisional. Yang sudah semakin terkikis, yang lupakan ibu muda juga handphone, gadget sebagai alasan utama untuk bisa membuat anak-anaknya tenang, dan itu salah menurut mereka. Karena mereka terlahir, ini mereka untuk bebas, tapi bukan berarti untuk menginjak-injak ya. Tetap ada aturannya ya. Terima kasih Sinta, Sandra. Sampai di sini dulu program Wika Bicara. Betul. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye.